Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mengganggu waktunya Pak. Nama saya Kairul Ihsan, saya mahasiswa Universitas Musirawas, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara Pak. Sini kan saya kan mengambil penelitian di SD Negeri Semanggi Nusantara Pak, tentang dana bos evaluasi administrasi dana bos di SD Negeri Semanggi Nusantara. Bapak sini kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Saya di sini kepala sekolah sudah 5 tahun. Kapan Pak sekolah ini berdiri? Sekolah ini berdiri berdasarkan dengan riwayat administrasi. Sekolah ini berdiri pada tahun 1990. Nah, untuk sarana prasarana di SD Negeri Semanggi Selatan ini Pak sudah memenuhi semua? Alhamdulillah sebagian sarana dan prasarana yang ada di SD 9 Kim Selatan ini ya, walaupun belum sepenuhnya mencukupi, tapi alhamdulillah beberapa item prasarananya telah terpenuhi. Ya. Ruang kelas cukup Pak ya? Ruang kelas cukup, sudah itu ada ruang kantor, Ya. ada WC guru dan siswa, ada ruang UKS, ada juga rumah dinas guru. Untuk kepegawaian di sini Pak ada berapa guru Pak? Cukup nggak rahasia dari ini Pak? Rombel dari jumlah guru Pak? Jumlah guru yang di SD Selatan ini telah mencukupi, baik dari guru kelas, Ya. guru mata pelajaran, termasuk operator sekolah. Tapi di 9 Kim Selatan ini gurunya 80% yaitu tenaga guru honor. Syukur alhamdulillah gurunya hampir 90% gurunya berpendidikan sesuai dengan aturan sekarang ini, yaitu setara 1, yaitu sesuai dengan jurusan masing-masing. Iya Pak. Jumlah siswa di SD Negeri Semanggi Selatan ini udah berapa Pak? Tahun Jumlah 2019 kemarin Pak. Oh, itu 105 siswa. 105 siswa. Nah, sekolah ini tentunya ada visi dan misi tujuan. Apa saja Pak visi, misi dan tujuan SD Negeri Semanggi Selatan ini Pak? Sebelum berkelanjutan ke hal yang lain, di SD 9 di Kim Selatan ini, sejak saya melaksanakan tugas di SD ini, membuat misi melalui langkah-langkah. Yang pertama melalui musyawarah. Karena musyawarah ini ada beberapa komponen keterkaitan dalam musyawarah penentuan misi sekolah ini, baik itu dari dewan guru, komite sekolah, juga warga sekolah. Juga kami undang yaitu pengawas sekolah sebagai pengawin daripada pemerintahan di dinas pendidikan perpanjangan di kabupaten. Visi sekolah kami setelah saya pimpin, yang pertama mewujudkan sikap berakhlak Orima, sudah itu berprestasi, sudah itu pendidikan berkarakter, dan membudayakan budaya bangsa, dan bertitik pada ajaran agama. Selanjutnya berkelanjutan daripada si sekolah, yaitu misi. Sekolah kami mempunyai beberapa misi. Yang pertama, menanamkan keyakinan atau akidah akhlak siswa sesuai dengan agama yang dianut.
Alhamdulillah di 9 ini 100% agama Islam. Misi yang kedua, mengoptimalkan, yaitu proses pembelajaran, baik itu melalui bimbingan maupun melalui kegiatan pengayaan lainnya. Misi yang ketiga, sesuai dengan tuntunan zaman, yaitu pengembangan pengetahuan di bidang impact, baik secara olahraga, bahasa, seni budaya, baik itu melalui bakat, minat, dan prestasi siswa. Misi yang keempat, yaitu menjalinkan kerjasama atau keharmonisan di suatu sekolah itu, yaitu antar warga sekolah dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan, bahwa di SD Negeri Selatan ini mempunyai ada tujuan sekolah. Tujuan yang pertama mewujudkan siswa itu di dalam peningkatan pengetahuan, sudah itu keterampilan, sudah itu sikap, dan menanamkan kompetensi inti. Tujuan yang kedua, melaksanakan proses belajar mengajar melalui bimbingan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem, baik itu secara instruktif, menempatkan struktural, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan sekolah dasar ini. Salah satu contohnya kepedulian terhadap lingkungan di dalam kebersihan, sudah itu dalam kunjungan sosial, antara kalau ada warga sekolah yang musibah, baik itu meninggal dunia maupun dalam keadaan hal yang lain sebagainya. Di sini yang saya tanyakan kan masalah dana bos. Evaluasi administrasi dana bos. Gimana Pak? Pendataan siswa di SD Negeri Semanggi Selatan ini? Di dalam pendataan siswa di SD Semanggi Selatan ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu secara manual atau offline, dengan mengutamakan laporan, baik laporan bulanan, triwulan, dan laporan semester yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Selanjutnya yaitu pendataan secara online. Ya, yaitu melalui aplikasi, atau dalam kata lain sekarang ini melalui Dapodik. Cara ini sejak dikembangkan dan Bos, yaitu cara ini digunakan sejak tahun 2012. Aplikasi ini bertujuannya untuk mensinkronkan secara periodik, secara verifikasi, validasi, dan sinkron oleh kepala sekolah dan didampingi oleh operator sekolah sebagai pelaksana untuk laporan secara online. Berarti ada dua cara Pak, ya? Betul. Oh, yang masih offline dan online. Nah Pak, dalam pengalokasian dana Pak, dana bos yang ada di SD Negeri Semanggi Selatan ini, atau berupa usulan ke pemerintah pusat atau ke pemerintah daerah, atau besarannya Pak, gimana Pak? Bagaimana kegiatan teknis dalam penetapan alokasi itu? Seperti saya bilang tadi, Bapak harus membuat proposal terlebih dahulu, atau Bapak menggunakan cara lain gitu. Pada SD Semanggi Selatan ini, dalam penentuan teknis secara penetapan dana alokasi bos, dana bos,
Itu berdasarkan informasi dan teknologi. Ini berdasarkan dan diambil berdasarkan jumlah siswa Jumlah siswa. yang terdaftar di Dapodik. Di dalam pendataan tersebut menggunakan data jumlah siswa ini melalui per semester, yaitu berjalan catch up yang dilaksanakan ada rentang waktu, ada dari rentang 1 sampai 30 April untuk check up yang pertama untuk tahun anggaran 2019. Sudah itu ada perubahan dikarenakan pada Juli ada siswa baru, ada siswa yang kelas 6 telah lulus, sehingga check up yang kedua dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 30 Oktober pada tahun anggaran 2019 tersebut. Berapa Pak jumlah dana BOS itu Pak? Di dalam jumlah dana BOS ini di SD Seminari Game Selatan ini berdasarkan penentuan bahwa setiap siswa per tahun Rp800.000. Pada tahun anggaran 2019 di SD 9 Game Selatan ini siswanya berjumlah 105 siswa, sehingga jumlah keseluruhan daripada dana BOS-nya berjumlah Rp83 juta. Nah Pak, dari besaran dana yang Bapak sebutkan tadi, itu dana itu sekaligus cair atau ada beberapa tahap, dan bagaimana Pak teknis penyaluran dana BOS di SD Negeri 9 Game Selatan ini? Dana BOS di SD Seminari Game Selatan ini penyalurannya melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap dari dana dari rekening kas umum negara atau dari pusat yang sering kita sebut, itu langsung dikirim, ditransfer ke rekening kas umum daerah atau RKUD di kabupaten seperti kita ini, pemerintahan Kabupaten Lahat. Nah, kemudian dari RKUD tersebut dana baru ditransferkan ke rekening sekolah masing-masing. Dana tersebut ditransferkan 4 kali dalam 1 tahun yang dibagi beberapa persentase. Artinya melalui triwulan. Per triwulan Pak ya? Ya. Nah, triwulan yang pertama itu sebesar 20% yang rentang nilai waktunya dari Januari sampai Maret pada tahun 2019 tersebut. Yang kedua, penyaluran triwulan yang kedua yaitu sebesar 40% dari dana keseluruhan yang rentang waktunya dari April sampai Juni. Yang triwulan yang ketiga masih 20%, yaitu rentang waktunya Juli sampai September pada tahun anggaran 2019. Yang keempat atau triwulan yang keempat sebesar juga 20% dari dana BOS keseluruhannya, rentang waktunya Oktober sampai Desember tahun 2019 tersebut. Dan dana tersebut juga melalui rekening sekolah. Iya Pak. Nah, dari presentasi yang Bapak sebutkan per triwulan Pak ya, Iya, triwulan betul. 1 20%, triwulan 40, triwulan 3 20%, triwulan keempat sebesar 20%. Nah, ada yang saya tanyakan Pak, triwulan 2 itu kenapa 40% Pak? Apakah ada rating khusus kan? Nah, di triwulan yang kedua dana BOS itu 40% dari dana keseluruhan, sehingga dananya ada perbedaan
Di triwulan tersebut ada belanja buku atau buku perpustakaan, perlengkapan perpustakaan, sehingga di sana ada buku pelajaran, ada beberapa bagian, ada buku pelajaran khusus untuk siswa, ada buku referensi, ada buku penunjang lainnya yang digunakan di sekolah kita itu berdasarkan dana yang 20% dari dana keseluruhan. Ada pembelian buku itu khusus Iya, Pak, ya, ya, betul. tidak bisa diganggu lagi Iya, itu Pak, betul. karena sudah ketentuan Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan teknis pencairannya Pak? Dana BOS di SD Negeri Semeru Selatan ini? Dalam pencairan dana BOS di Semeru Selatan ini, yaitu melalui rekening sekolah yang dicairkan setiap triwulan, itu cara pengambilannya itu antara bendahara bersama kepala sekolah. Iya. Tapi mengingat antara kepala sekolah maupun bendahara banyak kepentingan dinas lainnya, sehingga dibolehkan apa kepala sekolah itu sendiri dan bendahara itu sendiri untuk mengambil dana BOS. Yang penting ada surat pertanggungjawaban dan surat pernyataan baik dari kepala sekolah maupun dari bendahara. Selanjutnya juga di dalam pengambilan dana itu baik kepala sekolah maupun bendahara boleh bersamaan. Bersamaan ya. Adakah syarat tertentu lainnya Pak? Apa langsung nih apa dana cair langsung sekolah atau ke bendahara dan kepala sekolah langsung ke bank atau gimana Pak? Adakah syarat lain Pak? Oh. Kalau tahun 2019 ada syarat lain. Itu ketentuan daripada tempat bank yang kita ambil dananya itu. Iya. Ada MOU, yaitu antara sebagai kepala dinas, sebagai manajemen BOS kabupaten, Iya. sebagai pihak pertama, dan pihak sekolah sebagai pengelola dana BOS sebagai pihak kedua. Ada MOU, ada perjanjian kerjasamanya antara pemberian dana dan penggunaan dana. Dan kan sudah cair Pak ya, dari proses yang panjang tadi. Dalam penggunaan itu bagaimana penggunaan dana BOS di SD Negeri Semeru Selatan Pak? Mulanya. Dalam penggunaan dana BOS terkhusus pada SD Negeri Selatan ini, yang pertama kita mengarahkan ke berpedoman kepada rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS yang ditentukan di tiap awal tahun. Hal tersebut berdasarkan dengan Juknis, yaitu Juknis Permendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Juga ada beberapa bagian pembelanjaan. Yang pertama yaitu belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Berarti dalam penyusunan RKS itu benar-benar diteliti Pak, yang mana prioritas dalam penggunaan dana itu Pak ya? Ya betul, dalam penyusunan anggaran, dalam penyusunan kegiatan anggaran sekolah ini atau RKS ini melibatkan warga sekolah, terutama kepala sekolah, dewan guru, sudah itu tenaga kependidikan, komite sekolah, juga perwakilan kepada wali murid. Nah, dari penggunaan tadi Pak ya, penggunaan dana BOS, nah, ada nggak Pak komponen yang telah ditetapkan pemerintah dalam untuk memenuhi standar nasional pendidikan di SD Negeri Semeru Selatan ini? Di dalam penggunaan dana BOS, bahwa dalam penyusunan dana BOS itu di sana telah
uraikan beberapa item tentang standar nasional pendidikan atau NSP, SNP, yaitu yang pertama pengembangan perpustakaan yang meliputi uraiannya, penggunaan buku siswa, buku pelajaran dan buku pretensi atau buku penunjang lainnya untuk di perpustakaan. Selanjutnya penerimaan peserta didik baru. Sudah itu yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstra. Setelah di kegiatan pembelajarannya, sudah itu evaluasinya, pembelajaran dan evaluasi ekstra. Seperti ulangan, kegiatan Ya, ulangan, Pak. betul. Selanjutnya pengelolaan sekolah. Dan yang selanjutnya lagi SNP selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan secara nasional selanjutnya, yaitu pengembangan profesi guru baik tenaga pendidik maupun perkembangan manajemen sekolah. Terus selanjutnya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, sudah itu pembayaran belanja pegawai atau honor. Ya, selanjutnya juga pembelian atau perawatan alat multi pembelajaran. Yang ketiga yaitu biaya lainnya yang dianggap perlu. Dari komponen yang Bapak sebutkan tadi, ada nggak persentase pembagian setiap komponen? Persentase setiap komponen itu. Mengingat di SD Semen Selatan ini saya sebagai pimpinan, sebagai manajerial, sehingga kayak ada beberapa komponen yang sangat diprioritaskan, terutama pada pembelanjaan buku dan pembayaran honor guru. Mengingat di SD 9 ini hampir 80% yaitu tenaga pendidiknya yang jadi guru, yaitu guru honor. Selanjutnya juga hal tersebut tentunya untuk meningkatkan daripada kesejahteraan guru itu, ini dalam belanja pegawai terutama dengan untuk kesejahteraan guru honor maka ditingkatkan ke lebih 15%. Oh, berarti ketentuan untuk honor itu sebenarnya 15%. Iya. Berarti Bapak melebihi 15% itu apakah tidak melanggar peraturan? Sesuai dengan petunjuk dari manajemen BOS kabupaten, selagi tidak mengganggu item yang lain, standar kompetensi standar nasional pendidikan yang lainnya, ya diperbolehkan. Mengingat SD 9 ini dari skala daripada tenaga pendidiknya yaitu 80% tenaga honor. Nah, sekarang itu pun belum mencapai untuk MR yang kita rasakan sekarang ini. Apa saja Pak upaya pemenuhan setiap komponen itu yang untuk memenuhi standar nasional pendidikan, Pak? Upaya di sekolah ini. Dalam hal tersebut, untuk memenuhi daripada standar nasional pendidikan sekolah ini melalui yang terutama dari pihak sekolah, sudah itu pemerintahan yang ada di sekolah ini, yaitu pemerintahan desa, juga termasuk warga sekolah. Ini adalah dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS. Itu sangat dibutuhkan. Nah,
yang terutamanya pada kegiatan belajar mengajar. Nah, yang bertitik tolak pada kesejahteraan guru honor tadi. Sudah itu diprioritaskan juga pengembangan ekstra. Karena di Semeru Selatan ini ada beberapa ekstra yang dikembangkan. Apalagi sekarang ini perubahan kurikulum K13 sehingga ada ekstra yang sifatnya wajib, yaitu ekstra ekskul pramuka. Juga ada ekstra yang lain mengingat kita ini agama, sehingga ditekankan lagi ekstra baca tulis Al-Quran dan membudayakan daripada budaya daerah kita masing-masing, sehingga ada ekstra kesenian budaya. Juga bidang kesehatan juga ada ekstranya, yaitu usaha kesehatan sekolah. Di SD 9 juga menjalankan hal tersebut. Nah, untuk memenuhi minat dan bakat siswa melalui non akademik, yaitu ekstra bidang olahraga. Nah, dalam hal tersebut selanjutnya yaitu tentang administrasi. Dan untuk membutuhkan administrasi yang bagus, yang lengkap, tentunya memerlukan bahan-bahan yaitu alat tulis kantor. Dan selanjutnya juga di dalam penentuan daripada perkembangan yang paling pokok tadi yang telah disebutkan, juga ada hal yang lainnya. Dari upaya tadi kan memprioritaskan ekstrakurikuler dan lumayan guru honor, alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi, Pak. Bapak tidak ada komponen kan diibaratkan kan tidak semuanya terpenuhi, Pak. Iya, betul. Apakah Bapak tidak punya upaya untuk melakukan penarikan sumbangan sukarela atau dengan melalui komite sekolah, Pak? Perlu diketahui bahwa di SD Semeru Selatan ini rata-rata mata pencarian orang tua siswa itu di bawah standar, hingga untuk pengambilan atau sumbangan sukarela untuk menutupi beberapa item standar nasional pendidikan tersebut, saya sebagai pimpinan SD 9 ini rasanya tidak tega. Karena perlu diketahui hampir 105 siswa ini hanya sebagian kecil yang tidak menerima bantuan PIP, baik itu pusat maupun PIP melalui aspirasi DPR RI. Jadi itulah permasalahannya. Tapi saya berupaya, mudah-mudahan secara selangkah demi selangkah, moga-moga standar secara nasional ini, khususnya pendidikan di Semeru Selatan ini, walaupun tidak mencukupi 100%, moga-moga tercukupi. Tapi untuk kebijakan pengambilan dana sukarela dari masyarakat, itulah permasalahannya, karena penghasilan daripada masyarakat itu iya, di bawah standar. Kegiatan keadaan sosial di lingkungan SD Negeri Semeru Selatan itu. Seperti yang Bapak bilang di awal itu, Bapak bilang kan tidak ada kurang prasarana dalam hal perpus kan. Apakah Bapak tidak ada keinginan itu membangun perpus, apa bisa nggak, Pak? Tadi kan dananya per bulan. Apa tahap ini beli bahannya dulu, tahap kedua nanti beli ini, itu dilarang ya, Pak. Nah, selain pembangunan gedung itu dilarang,
apa saja Pak larangan kegiatan lainnya penggunaan dana bos Pak? Sesuai dengan Juknis Permen tahun 2018 nomor 1, ada beberapa larangan dalam penggunaan dana bos. Yang pertama, kita membuat bangunan baru yang sifatnya Walaupun sifatnya itu dibagi-bagi Pak. ya betul, yang sifatnya untuk bangunan baru dilarang betul. Yang kedua, untuk pembiayaan, baik itu upacara secara nasional, memperingati hari besar secara nasional, maupun memperingati hari besar keagamaan. Sehingga dilarang. Di samping itu juga yaitu pembayaran bonus, ada guru yang kreatif, di sana ada bonus yang bersifatnya dana. Yang itu tersebut dilarang oleh pemerintah untuk memberikan bonus yang berupa dana. Karena juga ya karena keseragaman sekolah, sehingga kita membeli pakaian seragam sekolah, baik gurunya itu dilarang betul, baik muridnya. Tidak boleh tuh Pak membeli Tidak pakaian boleh. seragam guru dan siswa. Ya tidak boleh itu. Nah, selanjutnya juga ini, walaupun ini menunjang kegiatan proses pembelajaran seperti LKS, itu LKS dalam LKS. LKS lembar kerja siswa, nah, itu tidak boleh. Walaupun itu salah satu untuk menunjangkan proses kegiatan pembelajaran siswa secara baik, tetapi oleh Juknis tersebut melarangkan memberikan daripada harga tersebut. Ya betul. Dalam halnya penggunaan dana bos ya, tentu adanya pembukuan atau pencatatan ya. Catatan atau pembukuan dana bos di SD Negeri 9 Gigi Selatan ini Pak, bagaimana prosesnya dan kapan dilakukannya? Pada SD Seminggan Selatan ini tentang pelaporan atau pembukuan. Pertama kita berdasarkan dengan RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah, berdasarkan RKAS tersebut sehingga ada bentuk suatu laporan. Laporan ini juga ada beberapa bagian, ada yang offline, ada yang online. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, yang penting yang pertama itu kepala sekolah beserta bendahara sebagai penjalan daripada keuangan sekolah ini membuat kas umum. Sudah itu membuat buku pembantu bank, sudah itu membuat buku pembantu pajak, sudah itu selanjutnya merekapitulasi aset pada setiap triwulan. Jadi setiap triwulan setelah kita terima digunakan, seperti salah satu contohnya pada triwulan pertama Januari sampai Maret, sehingga di akhir Maret bendahara, kepala sekolah, dan komite beserta guru lainnya bersama-sama membuat laporan sesuai dengan daripada RKAS tersebut, harus lengkap dan bisa diselesaikan ya, dalam hal bulan tersebut. Dalam hal tersebut ada pembuktian, tidak hanya laporan, sekedar laporan beberapa bagian dibuktikan dengan pembuktian. Yang pertama, pembuktiannya dengan melampirkan kwitansi, nota, tanda terima barang, pesanan barang kalau membeli barang. Sudah itu kegiatan yaitu pembuktiannya materi kegiatan, didukung juga oleh foto,
kegiatan, sudah itu daftar hadir kegiatan, sehingga dalam pelaporan tersebut dilaporkan setiap triwulan tersebut dan disusun secara efisien, secara teliti, berpedoman pada petunjuk-petunjuk teknis dalam penggunaan dana BOS. Kapan Pak pembuatan RKS tadi Pak? Pembuatan RKS itu di awal tahun anggaran, yaitu di bulan Januari. Bulan Januari melalui musyawarah, kepala sekolah, dewan guru, komite, dan orang tua siswa itu membahaskan daripada pembuatan RKS tersebut di awal tahun anggaran. Tentu dalam proses membuat pembukaan atau pelaporan Pak, apa saja upaya membuat laporan di SNB 9 ini Pak? Di dalam pembuatan laporan ini, di Seminggu Selatan ini terutama ada beberapa komponen yang kalah pentingnya: kepala sekolah, bendahara, dan juga komite sekolah sebagai tim pengawas di sekolah. Yang pertama, karena ada suatu gejala permasalahan, walaupun itu tidak terlalu memberatkan, tapi seringkali menjadi keterlambatan karena bendahara ini orang guru. Pembagian waktunya ini kadang-kadang agak terbengkalai untuk laporan ini. Dalam pembuat laporan itu bendahara sendiri ya? Dalam pembuat laporan, bendahara dibantu oleh dewan guru yang lainnya, termasuk dibantu oleh kepala sekolah, sehingga bendahara tidak hanya sendiri melakukan daripada pembuatan laporan tersebut. Itu kalau masalah laporan Pak, dari pembuatan laporan, kapan buat laporan. Yang saya tanyakan itu masalah transparansi. Nah, jadi bagaimana teknis ketatarusahaan transparansi laporan penggunaan dana BOS di SNB Sembilan Selatan ini Pak? Transparansi untuk laporan ke, seperti Bapak tadi bilang, ke dinas pendidikan, bagaimana transparansinya? Nah, dalam sesuai dengan juknis BOS tahun 2018, yaitu ada prinsip ketransparan atau, sehingga di sana yang pertama pembuatan RKS itu dipajang di papan pengumuman supaya diketahui daripada masyarakat sekitarnya dan pemerintahan desa sekitarnya. Juga membuat laporan tersebut baik ini secara online maupun offline juga direkap bahwa laporan penggunaan daripada triwulan 1 ini ada beberapa contoh barang-barang yang digunakan ini. Nah, sudah itu tanda buktinya ini, sehingga bendahara ya, diperbanyakkan atau di copy ya, dipajang di papan pengumuman supaya hal tersebut diketahui oleh warga sekolah lainnya. Di samping itu juga dalam laporan tersebut baik melalui offline maupun melalui online ya, di samping dipajangkan itu diberi laporan kepada dinas. Itu hal-hal yang harus secara transparansi dalam penggunaan daripada dana BOS tersebut. Laporan tadi kan ada yang bilang online Pak. Laporan online itu bentuk seperti apa Pak? Apa lapor ke ada tempat sendirinya gimana Pak? Wah, di sana ada beberapa, di dalam kita online kan ada ininya, ada titusnya. Wah, di sana melalui bos.in. Nah, di setiap triwulan.
triwulan Pak ya, Iya. memang benar ada Pak ya. Eh, itu masalah translasi berarti kemarin itu untuk diketahui apa Bapak pernah nggak menyampaikan itu kalau secara tertulis nggak? Secara tertulis Pak ya. Eh, dengan komite sekolah maupun anggota komite sekolah ada nggak Pak bentuk rapat akhir tahun penyampaian penggunaan dana bos seperti ini. Oh, di dalam penggunaan dana bos, ya setiap akhir tahun ya, diadakan rapat dengan komite sekolah dan warga sekolah menyampaikan apa-apa program di sekolah kita ini, terutama uraian daripada penggunaan dana bos yang tahun yang sebelumnya. Nah, yang kedepannya kita menggunakan dana bos, ada dana bos seperti yang kita jelaskan tadi beberapa penggunaannya. Iya Pak ya. Berarti transaksinya benar-benar baik itu melalui online dan offline, bentuk tertulis dan lisan Pak ya, Iya, iya. benar-benar dilakukan. Dan itu ada pembuktiannya Pak ya, nanti Pak ya, kami minta datanya. Nah gini Pak, tentu segala kegiatan kan ada yang namanya evaluasi Pak. Nah, dalam penggunaan dana bos di SD Negeri 9 Gigi Selatan ini, evaluasinya bagaimana Pak? Ini ada beberapa cara. Yang pertama kita melalui laporan, bentuk laporan. Iya Pak. Terus kita di bentuk pengawasan. Terus bentuk dimonitor. Dan selanjutnya kita ada tim monitoring, baik melalui inspektorat maupun melalui tim dinas kabupaten. Dimonitor baik secara administrasi maupun secara langsung. Hal ini dilaksanakan oleh di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat melalui manajemen bos. Juga ini merupakan perintah daripada pemerintah Kabupaten Lahat melalui inspektorat. Itu ada pemeriksaan, ada munep ke sekolah kita masing-masing membuktikan bahwa penggunaan dana bos pada tahun anggaran tersebut dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir yang keempat Sesuai dengan juknis maksudnya. sesuai dengan juknis dari ketentuan yang telah diatur. Kepala sekolah di sini berperan sebagai apa Pak? Kepala sekolah sebagai manajerial. Nah dalam hal evaluasi ini Pak. Dan dalam evaluasi ini kepala sekolah juga mengevaluasi terutama kepada bendahara. Setiap pembukuan di akhir bulan daripada triwulan, kepala sekolah juga wajib memberikan evaluasi kepada bendahara. Evaluasi melalui juklis apa-apa yang telah dilakukan, apa yang masih kurangnya, keperluannya kepala sekolah harus tahu. Bisa dibilang Bapak ini sebagai evaluasi yang di dalam internal Pak Ya betul. Nah, eksternal tadi dinas pendidikan Dan inspektorat ya, penggunaan ke masalah keuangan. Pak, evaluasi itu kalau kepala sekolah berarti apa per triwulan apa setelah akhir tahun Pak? demi meringkaskan daripada temuan-temuan yang kita tidak inginkan, sehingga kita laksanakan setiap habis selesai triwulan. Ya. Sehingga bisa mengidentifikasi Ya, apa-apa yang ya betul. Kalau sudah 1 tahun nanti kita gelabakan secara global. Kalau tim manajemen bos di kabupaten tadi setiap triwulan juga Pak? Triwulan, tetapi kalau inspektorat dia setiap tahun habis tahun anggaran tersebut. Dia memberi kesimpulan Ya, ya. betul. Mungkin Pak itu saja cukup informasi yang saya gali dari Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Apabila ada kata salah saya dalam menyampaikan pertanyaan dan sifatnya ini tidak terus saya juga minta pembuktian laporan keuangannya Pak. Pak Mbak. Ya. Nah, saya tutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mono.